Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku
Kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti kalau kami ada saat ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Betapa kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tak dapat kami balas Tuhan. Kami yang bisa mempersembahkan hidup ini sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan karenanya Tuhan kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Kami tahu firman-Mu adalah penolong dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat dan mampu bertahan menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih karena itu Tuhan, mari berbicara bagi kami semua. Roh Kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar firman Allah yang akan kami dengar, kami terlalu percaya menolong dan memberkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berkat pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita semua masih ada ya. Meskipun ada beberapa anak Tuhan yang dalam perjalanan ya, karena tugas dan pekerjaan ya. Tadi pagi saya mendapat WA, doakan perjalanan ya dari beberapa anak Tuhan ya, dari Sorong menuju Jakarta pagi hari ini. Ada Ibu Lesu ya, Ibu Lesu Yarangga ya, kemudian Ibu Pasaribu, dan ada lagi Ibu Situmora ya. Biar Tuhan menyertai perjalanan mereka, Tuhan menolong dan memberkati selama dalam tugas di luar kota. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan ada pada mereka, tetapi juga berkat Tuhan ada pada kita semua. Amin saudara. Haleluya. Saudara merasa berkat Tuhan? Amin. Haleluya. Kiri kanan ini termuka yang menerima berkat Tuhan, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya ya. Haleluya. Nah, senyum itu indah. Haleluya ya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Selama 1 minggu ya, Tuhan menolong, memberkati kita, Tuhan menyertai kita ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin saudara. Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini baru tanggal begini, harusnya kita tetap sukacita ya. Sukacita kita itu tetap ya. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan. Minggu kemarin kita dengar firman Tuhan dari hamba-Nya ya, tentang berbicara soal firman Tuhan tenang ya, perasaan tenang. Haleluya. Saudara, kenapa kita Alkitab mencatat ya, khotbah minggu kemarin saya cerita mereview buat kita semua. Minggu kemarin perasaan tenang. Kenapa Alkitab mencatat bahwa dekat dengan Allah tenang? Nah, haleluya. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya bagi saudara dan saya. Karena Alkitab bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa?
kita harus sedikit kritisi saudara ya, sebagai seorang anak Tuhan, orang percaya. Tapi kalau saya ya sebagai seorang teolog memang perlu harus kritisi. Kenapa Alkitab bilang hanya dekat Allah saja aku tenang? Ada apa? Nah, setelah penjelasan Alkitab dia bilang gini ya, yang pertama alasan kenapa Daud bilang perasaan tenang dekat dengan Tuhan. Yang pertama dia bilang Tuhan ibarat gunung batu. Nah, saudara, kalau di Israel itu banyak gunung batu. Nah, di gunung batu di Israel itu kadang-kadang kita menemukan ada gua-gua yang terjadi secara natural. Dan kalau orang berteduh di gua-gua kecil di dalam gunung batu itu, maka dipastikan dia aman dari segala bentuk badai apapun. Nah, begitulah Daud mengibaratkan kenapa kita tenang dekat dengan Tuhan. Karena katanya Tuhan itu bagaikan gunung batu. Luar biasa. Yang kedua, kenapa kita tenang? Di situ dibilang Allah itu menurut Daud diibaratkan bagaikan kota benteng. Saudara tahu kalau di Timur Tengah kota itu dikelilingi oleh benteng. Jadi penduduk yang ada di dalam benteng itu merasakan pasti tenang. Kenapa? Kota itu dikelilingi oleh benteng. Dan di benteng-benteng itu sudah siap semua para prajurit untuk menjaga rakyatnya atas perintah raja. Makanya Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Dalam ayat 9 dijelaskan, curahkanlah hatimu, curahkan isi hati. Jadi kalau saudara ya dengar baik, untuk bisa tenang, tidak ada cara lain selain kita dekat dengan Tuhan, dan kepada Dialah kita mencurahkan isi hati kita, pergumulan kita. Karena Dia bagaikan gunung batu dan bagaikan kota benteng. Haleluya. Tidak ada yang lain di dunia ini yang diibaratkan seperti itu selain hanya Tuhan saja. Makanya jangan lari kepada siapa-siapa, lari kepada Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, lari kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Orang yang hebat pun, raja di dunia ini atau presiden pun tidak pernah dijuluki presiden sebagai gunung batu. Tidak ada. Ya. Kita sini jarang mau dilihat gunung batu. Oh, ada gunung batu di Tanah Toraja. Mau banyak. Nah, coba saudara berlindung di kalau saudara pernah ke Israel, maka saudara akan lihat ada gunung batu, ya, bukit-bukit batu, dan ada gua-gua kecil tercipta secara sendiri, secara alami, begitu, secara alami. Nah, begitulah Daud mengibaratkan Tuhan. Sembunyi di situ, aman. Mau angin badai model apapun, kalau di gunung batu pasti. Makanya dia bilang, jadi kita harus dekat seperti kepada Allah, dekat kepada Tuhan, karena Dia bagaikan kita dekat di gunung batu. Haleluya. Jadi kalau ada apa-apa, tetap kita cari Tuhan. Itu maksud daripada firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, hari ini mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3, kita akan baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Haleluya. Mari kita lihat di sini diberi perikop doa Paulus. Haleluya. Sekali lagi ya, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan bacakan kepada saudara semua ya. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara, tapi juga di handtab saudara. Apa lagi? Ya. Bisa lihat di handphone, jadi handphone kita. Haleluya. Ya, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita lihat, saya baca. Itulah sebabnya aku sujud kepada Allah. Ini doa Paulus. Artinya, kalau ini doa itu berarti penting. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, itu saudara dan saya.
termasuk orang-orang Efesus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari coba saudara perhatikan ya, sekali lagi ini doa Paulus. Kalau yang namanya doa itu berarti penting. Saya kasih contoh ya. Waktu saudara dan saya menggumuli sesuatu, pasti Anda berdoa. Amin. Nah, kalau Anda berdoa berarti pergumulan Anda itu penting, saudara. Saya terlalu yakin kalau tidak terlalu penting-penting amat, Anda tidak bawakan dalam doa. Contoh kita jemaat ya, karena kita merasa penting gedung ini, kita berdoa setiap kali kita berdoa. Ini penting sekali, kita berdoa. Saudara juga kalau punya pergumulan, pasti kalau bagi saudara itu hal yang paling penting, pasti Anda akan berdoa. Nah, kira-kira seperti itulah ya, Paulus berdoa. Apa yang menjadi hal penting bagi Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus sehingga Paulus berdoa? Perhatikan saudara, ini yang paling penting ya, ayatnya yang ke-18 kalau saudara perhatikan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, perhatikan, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Saudara perhatikan, jadi ada hal penting di ayat ini. Yang pertama, Paulus berdoa supaya orang-orang Efesus memahami kasih Kristus dan mengenal kasih Kristus. Kira-kira inilah hal penting, dan menurut Paulus ini penting sekali. Sampai dia berdoa, dia bukan sekedar memberitakan kasih Yesus kepada orang-orang Efesus, tapi Alkitab mencatat dia turut berdoa. Karena bagi Paulus ini hal penting yang harus orang-orang Efesus tahu, yaitu mereka harus memahami dan mengenal kasih Kristus. Kira-kira itu sorotan tema khotbah saya, memahami dan mengenal kasih Kristus. Kalau orang tidak memahami dan tidak mengenal kasih Kristus, saudara, ini bahaya ya. Makanya saudara dan saya harus bukan sekedar memahami, bukan sekedar bukan sekedar jadi orang Kristen saja, tapi kita harus jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi orang percaya yang mengenal dan memahami kasih Kristus itu. Dan orang yang mengenal dan orang yang memahami kasih Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, menurut Paulus, dia akan mengalami hal yang luar biasa. Apa yang dialami oleh orang-orang yang telah mengenal dan memahami kasih Kristus. Mari kita lihat penjelasan firman Tuhan, mulai daripada ayat 14. Kalau perhatikan, saudara perhatikan ya. Orang yang mengenal dan memahami kasih Kristus, yang pertama dia akan mengalami apa? Alkitab berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Garis bawahi kata menguatkan kan. Bapak Ibu Saudara, Paulus punya pengalaman. Paulus punya pengalaman tentang Yesus, tentang pelayanan dia, tentang perjuangan dan pergumulan dalam
memajukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paulus mau supaya jemaat di Efesus mengenal tetapi juga memahami kasih Kristus. Karena mengenal dan memahami kasih Kristus, yang pertama orang itu akan mengalami apa? Kekuatan secara rohani. Orang yang tidak mengenal dan tidak memahami kasih Kristus, dia akan menjadi orang yang lemah di dalam pengiringan dia kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan itu. Tapi saudara dan saya, mari, ini menjadi doa Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus betul-betul mengenal dan memahami kasih Kristus. Karena orang yang mengenal kasih Kristus, yang saya temukan kebenaran firman Tuhan pada ayat 14 dan 16 itu, dia akan mengalami kekuatan secara rohani. Amin saudara. Haleluya. Banyak orang tidak kuat menghadapi hidup ini. Kenapa? Ya, bisa saja dia tidak memahami kasih Kristus. Alkitab mencatat kasih Kristus tidak bisa diukur betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya. Haleluya. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita tahu. Jadi sebesar apa pergumulan saudara dan saya, dengan baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang kuat. Kalau Anda tahu bahwa kasih Kristus itu tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau kita memahami bahwa kasih Kristus tidak akan mungkin membiarkan saya atas pergumulan yang kuhadapi hari-hari. Makanya yang pertama, orang yang memahami dan orang yang mengenal kasih Kristus, yang pertama dia akan mengalami kekuatan secara rohani. Dia tidak mudah bimbang. Haleluya. Dia tidak mungkin mudah ragu ketika ditantang atau ada challenge dalam kehidupannya. Dia tidak tahu. Haleluya. Orang yang mengenal kasih Kristus, karena kasih Kristus itu tidak mungkin membiarkan kita. Amin saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saya menyampaikan, saya berkhotbah, ya, saya sudah mengalami. Karena itu saya paham betul kasih Kristus. Orang yang memahami kasih Kristus tidak akan pernah ragu dalam hidupnya, ya. Dia tidak akan gampang patah semangat. Kita kadang-kadang, ya, baru ada masalah sedikit kita sudah patah semangat. Baru ada tantangan sedikit kita sudah mulai ragu, ya. Baru ada persoalan sedikit kita sudah mulai putus asa. Haleluya. Sama seperti orang tidak memahami dan mengenal kasih Kristus. Tapi kalau kita mengenal dan kita memahami kasih Kristus, saya merenungkan Tuhan. Tuhan itu sungguh baik, sungguh dan amat baik. Amin saudara. Haleluya. Coba saudara flashback kehidupan saudara 15 tahun yang lalu. Siapa kita? 20 tahun yang lalu siapa kita? Haleluya. Dan dengar baik, kalau sampai hari ini kita ada dengan keberadaan sekarang ini, itu karena kasih Kristus. Haleluya. Makanya orang yang mengenal dan memahami kasih Kristus, yang pertama dia akan selalu kuat. Dia mengalami kekuatan secara rohani. Haleluya. Jadi kalau ada di antara saudara yang dia mengeluh, ya, datang baru mengeluh, aduh kesian, bilang sama dia, kau sama seperti tidak mengenal dan memahami kasih Kristus. Haleluya. Jadi kita tidak perlu mengeluh. Amin saudara. Kita kan kadang-kadang seperti tidak mengenal kasih Kristus. Kasih Kristus itu panjang, tidak terukur, dalam, lebar, tinggi. Haleluya. Bayangkan sudah dijelaskan oleh Paulus dalam doanya.
supaya orang-orang Efesus bisa mengenal dan memahami tentang kasih Kristus. Haleluya. Saya percaya, mari kita mau jadi anak Tuhan yang mengenal dan memahami kasih Kristus. Karena yang pertama yang akan kita alami dalam hidup ini, menurut kebenaran firman Tuhan, dengan segala kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Kita akan jadi orang yang kuat dan kokoh. Haleluya. Tidak gampang menyerah, tidak gampang takut. Mau ditantang juga tidak masalah. Amin. Haleluya. Pembangunan gedung kita ini memang butuh tantangan dari saudara-saudara. Jadi pembangunan ini menantang itu. Haleluya. Ada doa ini Pak Pendeta luar biasa. Tidak, tapi memang ini penting saya memberitahu buat saudara bahwa kita harus benar kasih Kristus. Dia akan menguatkan kita. Kita tidak akan pernah takut, ragu. Haleluya. Minggu kemarin Ibu Gembala sudah berjanji untuk pembangunan kita. Kita tunggu Ibu Sekretaris, dan puji Tuhan Ibu Sekretaris sudah ada. Doa kita Ibu Sekretaris sudah sembuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Dan tepuk tangan buat Ibu Sekretaris, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memang saudara, ya, sedikit saya menyinggung, ya, sudah hampir 2 tahun gedung kita ini kan hujan panas, dan memang kalau harus segera ditutup supaya tidak hujan panas, dan itu bisa mempengaruhi lantai. Makanya ini, haleluya, kita berusaha untuk bisa ditutup. Dan minggu kemarin, ya, kita coba men-challenge jemaat. Jadi hasil rapat itu luar biasa, saudara. Ada yang, kalau orang yang tidak memahami kasih Kristus, langsung pengaruh. Ini pindah gereja kayaknya lebih cocok. Yang tidak memahami kasih Kristus, yang tidak mengenal kasih Kristus, begitu ada challenge begini dia langsung bilang, ada gereja dekat saya rumah. Haleluya. Atau paling, saya cari gereja yang sudah selesai. Tapi saya yakin kita semua mengenal kasih Kristus. Amin. Memahami kasih Kristus. Ibu Gembala, saya tantang minggu kemarin luar biasa Ibu Gembala ini. Haleluya. Tapi memang kami sudah merasakan, ya, betapa Tuhan itu baik. Haleluya. Ini yang ketiga kali kami janji iman. Dan yang ketiga ini memang di luar prediksi saya juga. Tapi saya mengenal kasih Kristus. Amin, saudara. Kemarin sudah catat, Ibu Bedara sudah catat. Haleluya. Jadi kita rapat panitia tinggal pikirkan. Saya sudah berdoa dan Tuhan kirim orang yang perusahaan kontraktor yang menangani. Dan puji Tuhan. Dan kemudahan-kemudahan yang saya lihat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sudah terlepas dari tantangan yang saya ceritakan tadi. Begitu juga saudara dan saya yang ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, masalah-masalah dalam keluarga, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, karir saudara dan saya, ya. Saya mau beritahu, kita pasti akan mengalami kekuatan secara rohani. Jadi jangan mundur sekali layar dibuka, maju terus sampai finish, ya. Khusus buat ibu dewan kita, sekali bergerak jangan mundur. Haleluya. Jemaat, untuk apa cari di luar kalau di dalam ada? Amin. Haleluya. Enggak cari luar.
luar sekali ketemu selama 5 tahun. Kalau ini tiap minggu mau pulang. Haleluya. Baru cari yang tiap minggu mau pulang. Haleluya. Saya yakin saudara, saya yakin beliau masuk. Dan kalau beliau masuk, pertama nama kita itu beliau. Di sana tidak mungkin dia bilang gereja lain, pasti dia bilang itu dia bilang masuk. Haleluya. Kalau gereja, haleluya, saya berdoa sampai orang-orang hebat bisa muncul dari dalam. Dan bukan tidak mungkin. Saya dulu kemarin saya prioritaskan Pak Thomas. Waktu Pak Thomas bilang, saya dukung Thomas. Pokoknya kami dukung. Partai apa? Partai Demokrat. Tapi dia tidak lulus, dia lebih memilih RT. Ini kan saya RT tapi itu bercanda. Jadi sama saja. Dia juga punya raya. Kepala RT pejabat itu. Dia yang atur uang-uang di RT. Ya. Haleluya. Nanti Ibu Meda maju, dia perjuangkan, RT harus bergaji besar. Nah itulah pekerjaan dari. Jadi khusus dapil 1 dengan baik saya beritahu. Mari kita dukung orang. Saya banyak yang datang mendekat, seperti lagunya BCL. Banyak yang datang mendekat. Kenapa saya tolak? Khusus dapil 1 saya tolak. Nah, harus terang-terangan. Ada jemaat saya. Boleh. Sudah kalau ada Pak Pendeta jemaat ya dari saya nyanyi lagu itu. Haleluya. Jangan ada orang dalam, ada percaya orang luar. Haleluya. Orang Toraja, jemaat orang Toraja. Kok pilih orang Toraja? Ya, tapi lebih dekat satu jemaat. Amin. Haleluya. Bangga kita kalau di dalam jemaat ada anggota dewan. Jemaat kita bangga kalau ada polisi, ada tentara, ada kepala bidang, ada kepala dinas. Bangga. Apalagi ada dewan. Haleluya. Mau kemana lagi? Jatuhnya pilihan kita hanya kepada Dia. Haleluya. Saya baca WA, ada mencari saksi. Sudah jajak jemaat anak-anak muda jadi saksi. Jadi saksinya dia. Karena kita mau perjuangkan. Jangan tetap dapat makanan. Saja. Nah, Pak Silas jadi ketua tim di ya Pak Silas. Saya tunjuk dari tempat ini Pak Silas jadi ketua. Tepuk tangan dulu Ibu Mena. Jadi Pak Silas cari anak-anak muda jadi saksi. Kita mau berjuang betul ini. Saya berdoa sungguh-sungguh, gak main-main. Haleluya. Saya bersyukur cuma 1. Soalnya kalau 2 itu saya pusing. Harus bagaimana? Kan cuma 1 itu bersyukur sekali. Dan karena saya berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Dan bukan tidak mungkin kalau itu terjadi. Saudara, kita bangga sebagai jemaat. Amin. Haleluya. Saya jemaat kalau dapat posisi itu saya bangga sekali. Meskipun dia yang merasakan kebahagiaan, tapi saya merasakan kebanggaan secara pribadi. Ya, kalau Anda diangkat, Anda karir mau duduk, dapat tempat, saya bangga sekali. Haleluya. Meskipun saya tidak merasakan kebahagiaan kan itu Anda, tapi saya bangga sebagai gembala. Paling tidak saya diundang di kantor di mana Anda berada, saya berada. Itu sudah luar biasa.
Saya sudah bangga. Oh, siapa yang foto ini? Pak Pendeta ini. Oh, jemaatnya. Oh, saya bangga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama, kita harus orang yang mengenal dan memahami kasih Kristus, dia akan pasti Tuhan secara rohani. Amin. Tuhan tidak akan mungkin menyerah apapun tantangan, meskipun di muka biru merah seperti bendera Jepang, ada biru dan merah karena pergulatan, tapi dia tetap tahu bahwa saya percaya kasih Kristus akan mengubah segala sesuatu. Amin. Haleluya. Meskipun harus pikul suami dari kamar ke toilet, pikul sana, pikul sini, tetap saya percaya kasih Kristus suatu saat akan mengubah segala sesuatu. Amin. Ibu Taylor, amin. Haleluya. Beliau bilang saya pendeta ini pergumulan berat. Saya bilang Tuhan tidak salah memberi. Tuhan tidak mungkin kasih 100 kilo kalau Ibu Taylor tidak mampu. Haleluya. Makanya dari badan sesuai lah kalau angkat Pak Martin. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Harus paham betul bahwa kasih Kristus itu lebar, panjang, tinggi, dalam. Itulah yang membuat kita kuat menghadapi segala persoalan itu. Haleluya. Amin, saudara. Bilang kiri kanan harus memahami kasih Kristus. Kita pasti kuat. Haleluya. Yang kedua, kalau kita memahami kasih Kristus, yang menjadi doa sampai Paulus berdoa kepada orang Efesus, itu perhatikan penting untuk kita mengenal dan memahami kasih Kristus. Selain yang pertama kita memahami kekuatan secara rohani, kita menjadi orang-orang yang kokoh, teguh, dan gampang menyerah. Yang kedua, kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-18-19 tentang apa yang saya jelaskan tadi, lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Yang kedua, kita mengalami sebuah kedahsyatan dari Tuhan. Kita akan mengalami kehebatan Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami apa lagi? Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya coba membayangkan, menganalisis soal panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih. Saya coba menganalisis, luar biasa. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, saya memberitahu, kalau Anda memahami kasih Kristus, kalau Anda mengenal kasih Kristus, dengar, kita akan mengalami contoh kebaikan Tuhan itu ada. Haleluya. Kemudian apa? Karir kita itu dikatakan kasih Kristus tinggi, jadi kita akan jadi orang-orang yang hebat. Haleluya. Saya coba membayangkan Tuhan luar biasa. Orang yang memahami, orang yang mengenal kasih Kristus. Karena itu Paulus berdoa. Paulus berdoa bukan berarti Paulus tidak mengalami. Paulus sudah mengalami kasih Kristus. Karena itu dia betul-betul punya kerinduan, keinginan supaya orang-orang di Efesus harus memahami dan mengenal kasih Kristus. Dan orang yang mengenal dan memahami kasih Kristus yang kedua, dia akan mengalami apa yang saya catat di sini. Dia mengalami kedahsyatan kasih itu. Haleluya. Luar biasa. Saudara, kita akan mengalami hal-hal yang menurut saya hal-hal yang tidak bisa kita katakan. Karena kalimat itu, saya tidak tahu Anda membahasakan apa soal dikatakan lebar, panjang, dan dalam serta tingginya kasih Kristus. Waduh, luar biasa. Asalkan kita mengenal dan memahami kasih Kristus.
Orang yang tidak mengenal dan tidak memahami kasih Kristus, dia tidak akan mengalami ya dahsyatnya. Ya, dia tidak akan mengalami hebatnya kasih Kristus. Banyak contoh ya, kebenaran firman Tuhan. Para tokoh-tokoh mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Termasuk salah satunya Paulus. Kalau saudara baca riwayat pengalaman Paulus, dia mengalami banyak persoalan. Ya, sampai dipukul, ya, didera, berapa kali dicatat semua dengan detail, dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi dengar baik, saudara, Alkitab mencatat dia mengalami kedahsyatan Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu dalam. Karena lebarnya kasih Tuhan, tingginya kasih Tuhan, panjangnya kasih Tuhan. Itulah yang dia alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari sebagai anak-anak Tuhan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita mau jadi anak Tuhan yang betul-betul memahami kasih Kristus, yang betul-betul mengenal kasih Kristus. Karena orang yang mengenal kasih Kristus, dia pasti akan mengalami kehebatan dari kasih. Dia pasti akan mengalami kedahsyatan dari kasih. Haleluya. Dan yang ketiga, perhatikan firman Tuhan ayatnya yang ke-20. Ini yang lebih luar biasa lagi, saudara. Bagi saudara dan saya yang mengenal kasih Kristus, ayatnya yang ke-20 berkata begini: bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan. Haleluya. Orang yang memahami kasih Kristus, orang yang mengenal kasih Kristus, Alkitab berkata ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Mungkin Anda berdoa satu, tapi karena kasih Kristus yang Anda kenal dan Anda paham, Anda dapat 5. Itu yang disebut ayat 20, orang yang mengenal kasih Kristus, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Anda doa berapa sekarang? Haleluya. Kalau Ibu minta doa berapa suara? 1.500. Hah? 700. Tuhan kasih 1.400. Jauh daripada apa yang kita doakan. Haleluya. Amin. Tuhan akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau kemudian cuma butuh 700, doa saja 700, nanti Tuhan kasih lebih. Haleluya. Yang penting mengenal kasih Kristus, memahami kasih Kristus. Itu sebabnya yang ketiga saya mau beritahu, orang yang mengenal dan memahami kasih Kristus, dia akan mengalami peristiwa supranatural. Yang disebut dengan supranatural itu disebut dengan mujizat. Tuhan akan berbuat, lakukan lebih daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Haleluya. Kalau Anda cuma berdoa mobil satu, dengan saya kasih tahu, Tuhan bisa kasih mobil dua. Amin. Haleluya. Ada jemaat sini berdoa, Tuhan berikan kami mobil. Kalau bisa mobil ini kita akan pakai untuk melancarkan usaha. Tuhan kasih mobil. Haleluya. Begitu sudah ada mobil Tuhan. Kayaknya ini mobil Tuhan kasih sudah tidak salah, tapi untuk usaha kayaknya tidak cocok karena muat barang sedikit. Kalau bisa Tuhan kasih mobil yang bisa muat barang lain, Tuhan kasih. Haleluya. Amin. Sampai saya di Tanah Toraja berdoa, Papi berdoa. Kenapa? Sekarang kita sudah ada di bak mobil, di atas mobil. Itu yang disebut peristiwa supranatural.
Dan saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Bahwa di luar daripada apa yang saya doakan, di luar daripada apa yang saya pikirkan, itulah yang Tuhan lakukan. Bagi orang yang mengenal dan memahami kasih Kristus. Haleluya. Karena kalau pendeta itu mau sampai di mana? Haleluya. Tapi akhirnya Tuhan bisa membuat di luar dari yang kita pikirkan. Jadi percaya saja. Kita harus jadi orang yang mengenal kasih Kristus. Kalau Anda punya pergumulan sakit penyakit berat, dia masih memberitahu kasihnya itu wajar. Amin. Haleluya. Dia yang akan melakukan kata firman Tuhan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Asalkan Paulus mau kita mengenal kasih Kristus. Amin, saudara. Saya senang ayat yang ke-20 itu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Berapa banyak yang kita doakan? Haleluya. Ada di sini yang berdoa mau dapat mobil? Ada? Berdoa supaya dapat mobil? Oh, yang sudah punya mobil tidak mungkin berdoa lagi. Yang dulu punya mobil. Amin. Tapi Tuhan itu berdoa punya mobil, yang pertama kau lihat garasi ada enggak? Haleluya. Ada yang juga mau berdoa punya motor. Bagaimana Tuhan itu? Tuhan mobil. Garasi 1 kilometer dari rumah. Tuhan ya, ini garasi sudah dipersiapkan. Pak Evan sudah siap garasi. Haleluya. Yang berikut yang Tuhan cerita itu tahu banget mobil juga. Minta mobil tidak tahu banget. Ada orang begitu. Paling tidak anaknya kah, lakinya kah, bininya kah. Haleluya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab janjinya tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah berdusta. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada 3 hal inilah yang akan kita alami. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengenal kasih dan memahami kasih Kristus. Kita akan mengalami 3 hal ini. Karenanya menjadi doa Paulus kepada jemaat Efesus. Karena Paulus mau supaya jemaat Efesus juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Paulus. Karena dia memahami kasih Kristus. Yang pertama saya simpulkan, orang yang memahami dan mengenal kasih Kristus, dia pasti akan mendapatkan kekuatan secara rohani, sehingga dia tidak akan mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak gampang khawatir. Apapun tantangan hidupnya, dia akan maju terus. Haleluya. Amin. Dan saya berharap kita semua seperti itu, seperti yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari, ini harapan saya juga buat kita semua, supaya kita mengalami kekuatan secara rohani. Haleluya. Orang yang tidak punya kekuatan secara rohani gampang gagal rumah tangganya, gampang gagal rencana dan cita-citanya. Tapi kalau dia punya kekuatan rohani, saya yakin lambat tapi pasti. Amin. Lambat tapi pasti. Kenapa? Karena Tuhan luar biasa. Yang kedua, kita akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus itu. Haleluya. Kenapa kita mengalami kedahsyatan kasih Kristus itu, saudara? Karena Alkitab mencatat kasihnya itu lebar, panjang, dalam dan tinggi. Itu akan kita alami. Tak perlu takut, kita akan alami itu. Karena itu janji firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang kita akan alami itu mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat itu peristiwa supranatural.
Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan mungkin. Haleluya. Karena dia bilang dia akan lakukan lebih banyak daripada yang kamu doakan dan yang kamu pikirkan. Apa yang kita doakan, yang kita pikirkan hari-hari, dia akan lakukan lebih daripada itu. Haleluya. Itu yang akan kita alami. Itu yang dialami oleh Paulus. Dan itulah yang menjadi doa Paulus, supaya jemaat Efesus juga mengalami hal yang sama. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara, saya juga berharap dan saya beriman serta kerinduan saya, kita semua mengalami hal yang sama. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi, sakit disembuhkan. Amin. Ada pergumulan dalam rumah tangga, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Saudara yang masih punya kredit belum lunas, Tuhan akan lunaskan. Haleluya. Seperti saya, bulan kemarin Tuhan lunaskan. Amin. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Satu selesai. Dan saya harus memulai yang satu lagi karena Ibu kembali berjanji. Jadi saudara, selama hidup itu pergumulan ada terus. Tapi selama pergumulan itu ada, selama itu Tuhan tunjukkan mujizat-mujizatnya. Amin. Jadi jangan lupa apa-apa suci. Begitu dengan panitia ngomong langsung bernapas sudah. Ada yang iya. Tapi ada juga yang ada juga. Jadi memang iman itu kan beda-beda. Amin. Iman beda-beda. Haleluya. Ada yang kecil itu. Ada yang tapi itu semua fenomena kehidupan. Amin saudara. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ulangi kebenaran firman Tuhan yang ketiga, kita akan mengalami mujizat. Siapa di antara saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan hari-hari ini? Lambaikan tangan saudara dan beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kita akan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, ya.